Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan ibadah di bulan Ramadan adalah disyariatkannya makan sahur. Meskipun makan sahur itu dilaksanakan pada malam hari, pada tengah malam menjelang fajar, tapi sesungguhnya di malam itu banyak keberkahan dan pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi diterangkan, tasakharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas bahwa sahur itu banyak sekali keberkahan yang kita dapat, baik berkah berupa fisik, berkah berupa kekuatan, dan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah berupa fisik yaitu kita diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa, diberikan kekuatan oleh Allah berupa kesehatan. Kita sanggup menjalankan ibadah apapun kalau kita mau melaksanakan ibadah sahur ini. Kita diberikan kekuatan untuk menjalankan rutinitas kerja kita setiap hari. Tidak hanya itu, kita juga diberi keberkahan oleh Allah, pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam Al-Qur'an, wa kuluhu wasrobuhu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyaduhu minal khayti azwadihi minal fajar. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memberikan keringanan dan kasih sayang kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya yang memperbolehkan makan sahur sampai fajar tiba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk makan sahur meskipun hanya sangat sederhana. Di dalam hadisnya, nikmat sahur al-mu'minin at-tamrun. Sebaik-baik sahur bagi seorang mukmin itu adalah kurma. Tidak ada alasan bagi kita untuk makan sahur meskipun hanya seteguk air dan satu butir kurma. Itu merupakan keberkahan yang sangat luar biasa yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita rasakan makan sahur itu sangat-sangat sulit. Karena apa? Di waktu sahur itu adalah waktu yang paling enak kita untuk tidur. Dan kita bangun untuk menjalankan ibadah sahur. Itulah keberkahan yang nanti Allah berikan kepada kita. Meskipun hanya seteguk air dan satu butir kurma, nanti Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan sahur juga terletak pada doa dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makan sahur saja, tapi kalau kita mau berdoa dan beristighfar kepada Allah, kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang beriman kepada Allah, di dalam waktu sahur sebelum menjalankan ibadah sahur mereka berdoa beristighfar kepada Allah. Maka itulah momen yang sangat-sangat
dikabulkannya doa kita. Sangat-sangat baik dan insya Allah doa kita akan mustajabah, dikabulkan oleh Allah ketika kita mau memohon ampun, ketika kita mau berdoa kepada Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah karena di waktu itu waktu yang sangat mustajab. Maka sahur bukan hanya sekedar waktu makan, tetapi juga waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, barokah yang kita dapat itu apa yang dimaksud dengan barokah? Barokah itu adalah keberkahan kita dalam menjalankan aktivitas apapun. Ketika kita menjalankan aktivitas, kita diridhoi oleh Allah. Ketika menjalankan suatu apapun, kita diberkahi Allah. Setiap langkah kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki dalam hal apapun. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sahur sebagai ibadah, bukan sekedar untuk rutinitas. Niatkan sahur karena Allah Ta'ala berbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan sahur. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh-solehat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.